Pemirsa, aktivis jaringan Gus Durian Anita Wahid menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Seperti yang diketahui, Soeharto masuk dalam daftar 49 nama yang diajukan Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk menerima gelar pahlawan nasional. Dari jumlah itu, terdapat 24 nama diprioritaskan untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Anita menilai gelar pahlawan tidak dapat disematkan kepada sosok yang meninggalkan jejak panjang pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan represi politik. Hal itu disampaikannya dalam diskusi pahlawan atau pelanggar bongkar warisan kelam Soeharto di kawasan Blok M, Jakarta pada Sabtu 8 November 2025. Ia menuturkan bahwa jika melihat tiga hal, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Diktator dan pahlawan tidak bisa disematkan pada satu orang yang sama. Menurut Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru berpotensi menghapus memori kolektif bangsa terhadap kejahatan masa lalu. Apalagi selama ini melekat bahwa rezim Orde Baru menjalankan pemerintahan dengan gaya otoritarianisme. Anita mengenang masa kecilnya di era Orde Baru yang penuh tekanan dan intimidasi terhadap keluarga Gus Dur. Dia mengisahkan bagaimana dirinya saat masih duduk di bangku sekolah menengah kerap menerima ancaman melalui sambungan telepon rumah. Ancaman itu berlangsung hampir setiap hari ketika Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan berselisih dengan penguasa kala itu. Meski mencoba menertawakan, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam baginya serta keluarga. Ia juga mengingat masa di mana keluarganya kerap diingatkan Gus Dur untuk bersiap jika sewaktu-waktu harus melarikan diri ke luar negeri karena ancaman keselamatan. Dia pun menegaskan bangsa Indonesia kerap memaafkan pelaku pelanggaran masa lalu tanpa menegakkan akuntabilitas. Padahal kedua hal tersebut harus berjalan beriringan agar kesalahan serupa tidak terulang. Dia juga mengingatkan warisan otoritarianisme Soeharto telah merusak institusi demokrasi dan membungkam kebebasan publik, termasuk pers dan aktivis. Anita juga menyinggung bahwa ayahnya Gus Dur tidak pernah berjuang demi penghargaan atau gelar apapun. Dia menilai penghargaan pahlawan seharusnya diberikan bukan karena jabatan, melainkan karena jasa nyata bagi kemanusiaan dan bangsa. Perlu diketahui bahwasanya jumlah akhir penerima gelar pahlawan nasional akan ditetapkan Presiden melalui keputusan Presiden jelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Pengumuman nama-nama pahlawan nasional kemungkinan akan disampaikan pada Hari Pahlawan di Senin 10 November 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribunnews juru bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden kedua RI Soeharto. Prasetyo menjelaskan hal itu merupakan bagian dari menghormati para pemimpin terdahulu bangsa. Ia menegaskan Soeharto memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara di masa kepemimpinannya. Hal itu diungkapkan Prasetyo di Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 9 November. Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto rencananya bakal mengumumkan langsung penerima gelar pahlawan nasional kepada publik pada Senin 10 November atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Selain Soeharto, Prasetyo Hadi mengungkapkan terdapat 9 orang tokoh lainnya yang juga akan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun ini. Seperti diketahui, Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atau GTK mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2025. Di antara deretan nama itu beberapa mencuri perhatian publik. Ada Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah. Usulan itu datang dari berbagai kalangan mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga lembaga pusat. Namun sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP Boni Triana. Tetapi di sisi lain ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut. Dukungan diantaranya datang dari sejumlah ormas Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mendiang Presiden kedua RI Jenderal Besar TNI, Purnawirawan, HM Soeharto dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025. Gelar ini menjadi pengakuan negara atas jasa-jasa Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun fondasi pembangunan Indonesia selama 32 tahun memimpin. Penganugerahan berdasarkan keputusan Presiden, Kepres, nomor 116 TK tahun 2025 ini diterima langsung oleh ahli waris, yaitu Siti Hardijanti Rukmana, Tutut Soeharto, dan Bambang Trihatmodjo. Turut hadir Siti Hediati Haryadi, Titik Soeharto, beserta putranya, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, Didit Hedi Prasetyo. Keluarga cendana tanpa hikmat berdiri di barisan depan ruang upacara. Presiden Prabowo menyerahkan piagam dan tanda kehormatan secara simbolis kepada Bambang Trihatmodjo. Soeharto menjadi salah satu dari 10 tokoh yang menerima gelar tahun ini, termasuk Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan aktivis buruh Marsinah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan penerima gelar pahlawan nasional pada Senin 10 November hari ini. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat terbatas bersama Prabowo pada Minggu 9 November. Dalam rapat terbatas tersebut, kata Prasetyo dibahas mengenai finalisasi penganugerahan gelar pahlawan nasional. Rencananya pengumuman pahlawan nasional akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prasetyo Hadi terdapat kurang lebih 10 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pemberian gelar pahlawan tersebut sebagai bagian dari penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu. Prasetyo membenarkan bahwa satu dari 10 nama yang akan menerima gelar pahlawan nasional tersebut adalah Presiden kedua RI Soeharto. Sebelumnya, wacana Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional memicu pro dan kontra. Dalam memutuskan gelar pahlawan nasional, kata Prasetyo, Presiden Prabowo menerima masukan dari sejumlah pihak, diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Pasalnya, Presiden menugaskan sejumlah orang untuk berkomunikasi dengan sejumlah tokoh dan menyerap masukan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional. Beberapa nama yang tercantum dalam berkas penerima gelar pahlawan nasional ialah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, serta tokoh buruh Marsinah. Selanjutnya ada Syekhona Muhammad Khalil, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasyim. Lalu ada Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf dan Jenderal TNI Purnawirawan Ali Sadikin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, aktivis jaringan Gus Durian Anita Wahid menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Seperti yang diketahui, Soeharto masuk dalam daftar 49 nama yang diajukan Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk menerima gelar pahlawan nasional. Dari jumlah itu, terdapat 24 nama diprioritaskan untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Anita menilai gelar pahlawan tidak dapat disematkan kepada sosok yang
meninggalkan jejak panjang pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan represi politik. Hal itu disampaikannya dalam diskusi pahlawan atau pelanggar bongkar warisan kelam Soeharto di kawasan Blok M, Jakarta pada Sabtu 8 November 2025. Ia menuturkan bahwa jika melihat 3 hal, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Diktator dan pahlawan tidak bisa disematkan pada satu orang yang sama. Menurut Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru berpotensi menghapus memori kolektif bangsa terhadap kejahatan masa lalu. Apalagi selama ini melekat bahwa rezim Orde Baru menjalankan pemerintahan dengan gaya otoritarianisme. Anita mengenang masa kecilnya di era Orde Baru yang penuh tekanan dan intimidasi terhadap keluarga Gus Dur. Dia mengisahkan bagaimana dirinya saat masih duduk di bangku sekolah menengah kerap menerima ancaman melalui sambungan telepon rumah. Ancaman itu berlangsung hampir setiap hari ketika Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan berselisih dengan penguasa kala itu. Meski mencoba menertawakan, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam baginya serta keluarga. Ia juga mengingat masa di mana keluarganya kerap diingatkan Gus Dur untuk bersiap jika sewaktu-waktu harus melarikan diri ke luar negeri karena ancaman keselamatan. Dia pun menegaskan bangsa Indonesia kerap memaafkan pelaku pelanggaran masa lalu tanpa menegakkan akuntabilitas. Padahal kedua hal tersebut harus berjalan beriringan agar kesalahan serupa tidak terulang. Dia juga mengingatkan warisan otoritarianisme Soeharto telah merusak institusi demokrasi dan membungkam kebebasan publik, termasuk pers dan aktivis. Anita juga menyinggung bahwa ayahnya Gus Dur tidak pernah berjuang demi penghargaan atau gelar apapun. Dia menilai penghargaan pahlawan seharusnya diberikan bukan karena jabatan, melainkan karena jasa nyata bagi kemanusiaan dan bangsa. Perlu diketahui bahwasanya jumlah akhir penerima gelar pahlawan nasional akan ditetapkan Presiden melalui keputusan Presiden jelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Pengumuman nama-nama pahlawan nasional kemungkinan akan disampaikan pada Hari Pahlawan di Senin 10 November 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribunnews juru bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden kedua RI Soeharto. Prasetyo menjelaskan hal itu merupakan bagian dari menghormati para pemimpin terdahulu bangsa. Ia menegaskan Soeharto memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara di masa kepemimpinannya. Hal itu diungkapkan Prasetyo di Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 9 November. Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto rencananya bakal mengumumkan langsung penerima gelar pahlawan nasional kepada publik pada Senin 10 November atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Selain Soeharto, Prasetyo Hadi mengungkapkan terdapat 9 orang tokoh lainnya yang juga akan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun ini. Seperti diketahui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atau GTK mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2025. Di antara deretan nama itu beberapa mencuri perhatian publik. Ada Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah. Usulan itu datang dari berbagai kalangan mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga lembaga pusat. Namun sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP Boni Triana. Tetapi di sisi lain ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut. Dukungan diantaranya datang dari sejumlah ormas Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mendiang Presiden kedua RI Jenderal Besar TNI, Purnawirawan, HM Soeharto dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025. Gelar ini menjadi pengakuan negara atas jasa-jasa Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun fondasi pembangunan Indonesia selama 32 tahun memimpin. Penganugerahan berdasarkan keputusan Presiden, Kepres, nomor 116 TK tahun 2025 ini diterima langsung oleh ahli waris, yaitu Siti Hardijanti Rukmana,
Tutut Soeharto, dan Bambang Trihatmodjo. Turut hadir Siti Hediati Haryadi, Titik Soeharto, beserta putranya, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, Didit Hedi Prasetyo. Keluarga cendana tanpa hikmat berdiri di barisan depan ruang upacara. Presiden Prabowo menyerahkan piagam dan tanda kehormatan secara simbolis kepada Bambang Trihatmodjo. Soeharto menjadi salah satu dari 10 tokoh yang menerima gelar tahun ini, termasuk Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan aktivis buruh Marsinah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan penerima gelar pahlawan nasional pada Senin 10 November hari ini. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat terbatas bersama Prabowo pada Minggu 9 November. Dalam rapat terbatas tersebut, kata Prasetyo dibahas mengenai finalisasi penganugerahan gelar pahlawan nasional. Rencananya pengumuman pahlawan nasional akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prasetyo Hadi terdapat kurang lebih 10 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pemberian gelar pahlawan tersebut sebagai bagian dari penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu. Prasetyo membenarkan bahwa 1 dari 10 nama yang akan menerima gelar pahlawan nasional tersebut adalah Presiden kedua RI Soeharto. Sebelumnya, wacana Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional memicu pro dan kontra. Dalam memutuskan gelar pahlawan nasional, kata Prasetyo, Presiden Prabowo menerima masukan dari sejumlah pihak, diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Pasalnya, Presiden menugaskan sejumlah orang untuk berkomunikasi dengan sejumlah tokoh dan menyerap masukan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional. Beberapa nama yang tercantum dalam berkas penerima gelar pahlawan nasional ialah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, serta tokoh buruh Marsinah. Selanjutnya ada Syekhona Muhammad Khalil, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasyim. Lalu ada Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf dan Jenderal TNI Purnawirawan Ali Sadikin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, aktivis jaringan Gus Durian Anita Wahid menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Seperti yang diketahui, Soeharto masuk dalam daftar 49 nama yang diajukan Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk menerima gelar pahlawan nasional. Dari jumlah itu, terdapat 24 nama diprioritaskan untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Anita menilai gelar pahlawan tidak dapat disematkan kepada sosok yang meninggalkan jejak panjang pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan represi politik. Hal itu disampaikannya dalam diskusi pahlawan atau pelanggar bongkar warisan kelam Soeharto di kawasan Blok M, Jakarta pada Sabtu 8 November 2025. Ia menuturkan bahwa jika melihat 3 hal, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Diktator dan pahlawan tidak bisa disematkan pada satu orang yang sama.
Menurut Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru berpotensi menghapus memori kolektif bangsa terhadap kejahatan masa lalu. Apalagi selama ini melekat bahwa rezim Orde Baru menjalankan pemerintahan dengan gaya otoritarianisme. Anita mengenang masa kecilnya di era Orde Baru yang penuh tekanan dan intimidasi terhadap keluarga Gus Dur. Dia mengisahkan bagaimana dirinya saat masih duduk di bangku sekolah menengah kerap menerima ancaman melalui sambungan telepon rumah. Ancaman itu berlangsung hampir setiap hari ketika Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan berselisih dengan penguasa kala itu. Meski mencoba menertawakan, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam baginya serta keluarga. Ia juga mengingat masa di mana keluarganya kerap diingatkan Gus Dur untuk bersiap jika sewaktu-waktu harus melarikan diri ke luar negeri karena ancaman keselamatan. Dia pun menegaskan bangsa Indonesia kerap memaafkan pelaku pelanggaran masa lalu tanpa menegakkan akuntabilitas. Padahal kedua hal tersebut harus berjalan beriringan agar kesalahan serupa tidak terulang. Dia juga mengingatkan warisan otoritarianisme Soeharto telah merusak institusi demokrasi dan membungkam kebebasan publik, termasuk pers dan aktivis. Anita juga menyinggung bahwa ayahnya Gus Dur tidak pernah berjuang demi penghargaan atau gelar apapun. Dia menilai penghargaan pahlawan seharusnya diberikan bukan karena jabatan, melainkan karena jasa nyata bagi kemanusiaan dan bangsa. Perlu diketahui bahwasanya jumlah akhir penerima gelar pahlawan nasional akan ditetapkan Presiden melalui keputusan Presiden jelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Pengumuman nama-nama pahlawan nasional kemungkinan akan disampaikan pada Hari Pahlawan di Senin 10 November 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribunnews juru bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden kedua RI Soeharto. Prasetyo menjelaskan hal itu merupakan bagian dari menghormati para pemimpin terdahulu bangsa. Ia menegaskan Soeharto memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara di masa kepemimpinannya. Hal itu diungkapkan Prasetyo di Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 9 November. Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto rencananya bakal mengumumkan langsung penerima gelar pahlawan nasional kepada publik pada Senin 10 November atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Selain Soeharto, Prasetyo Hadi mengungkapkan terdapat 9 orang tokoh lainnya yang juga akan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun ini. Seperti diketahui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atau GTK mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2025. Di antara deretan nama itu beberapa mencuri perhatian publik. Ada Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah. Usulan itu datang dari berbagai kalangan mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga lembaga pusat. Namun sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP Boni Triana. Tetapi di sisi lain ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut. Dukungan diantaranya datang dari sejumlah ormas Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mendiang Presiden kedua RI Jenderal Besar TNI, Purnawirawan, HM Soeharto dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025. Gelar ini menjadi pengakuan negara atas jasa-jasa Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun fondasi pembangunan Indonesia selama 32 tahun memimpin. Penganugerahan berdasarkan keputusan Presiden, Kepres, nomor 116 TK tahun 2025 ini diterima langsung oleh ahli waris, yaitu Siti Hardijanti Rukmana, Tutut Soeharto, dan Bambang Trihatmodjo. Turut hadir Siti Hediati Haryadi, Titik Soeharto, beserta putranya, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, Didit Hedi Prasetyo. Keluarga cendana tampak hikmat berdiri di barisan depan ruang upacara. Presiden Prabowo menyerahkan piagam dan tanda kehormatan secara simbolis kepada Bambang Trihatmodjo. Soeharto menjadi salah satu dari 10 tokoh yang menerima gelar tahun ini,
termasuk Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan aktivis buruh Marsinah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan penerima gelar pahlawan nasional pada Senin 10 November hari ini. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat terbatas bersama Prabowo pada Minggu 9 November. Dalam rapat terbatas tersebut, kata Prasetyo dibahas mengenai finalisasi penganugerahan gelar pahlawan nasional. Rencananya pengumuman pahlawan nasional akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prasetyo Hadi terdapat kurang lebih 10 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pemberian gelar pahlawan tersebut sebagai bagian dari penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu. Prasetyo membenarkan bahwa satu dari 10 nama yang akan menerima gelar pahlawan nasional tersebut adalah Presiden kedua RI Soeharto. Sebelumnya, wacana Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional memicu pro dan kontra. Dalam memutuskan gelar pahlawan nasional, kata Prasetyo, Presiden Prabowo menerima masukan dari sejumlah pihak, diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Pasalnya, Presiden menugaskan sejumlah orang untuk berkomunikasi dengan sejumlah tokoh dan menyerap masukan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional. Beberapa nama yang tercantum dalam berkas penerima gelar pahlawan nasional ialah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, serta tokoh buruh Marsinah. Selanjutnya ada Syekhona Muhammad Khalil, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasyim. Lalu ada Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf dan Jenderal TNI Purnawirawan Ali Sadikin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, aktivis jaringan Gus Durian Anita Wahid menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Seperti yang diketahui, Soeharto masuk dalam daftar 49 nama yang diajukan Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk menerima gelar pahlawan nasional. Dari jumlah itu, terdapat 24 nama diprioritaskan untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Anita menilai gelar pahlawan tidak dapat disematkan kepada sosok yang meninggalkan jejak panjang pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan represi politik. Hal itu disampaikannya dalam diskusi pahlawan atau pelanggar bongkar warisan kelam Soeharto di kawasan Blok M, Jakarta pada Sabtu 8 November 2025. Ia menuturkan bahwa jika melihat tiga hal, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Diktator dan pahlawan tidak bisa disematkan pada satu orang yang sama. Menurut Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru berpotensi menghapus memori kolektif bangsa terhadap kejahatan masa lalu. Apalagi selama ini melekat bahwa rezim Orde Baru menjalankan pemerintahan dengan gaya otoritarianisme. Anita mengenang masa kecilnya di era Orde Baru yang penuh tekanan dan intimidasi terhadap keluarga Gus Dur. Dia mengisahkan bagaimana dirinya saat masih duduk di bangku sekolah menengah kerap menerima ancaman melalui sambungan telepon rumah.
Ancaman itu berlangsung hampir setiap hari ketika Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan berselisih dengan penguasa kala itu. Meski mencoba menertawakan, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam baginya serta keluarga. Ia juga mengingat masa di mana keluarganya kerap diingatkan Gus Dur untuk bersiap jika sewaktu-waktu harus melarikan diri ke luar negeri karena ancaman keselamatan. Dia pun menegaskan bangsa Indonesia kerap memaafkan pelaku pelanggaran masa lalu tanpa menegakkan akuntabilitas. Padahal kedua hal tersebut harus berjalan beriringan agar kesalahan serupa tidak terulang. Dia juga mengingatkan warisan otoritarianisme Soeharto telah merusak institusi demokrasi dan membungkam kebebasan publik, termasuk pers dan aktivis. Anita juga menyinggung bahwa ayahnya Gus Dur tidak pernah berjuang demi penghargaan atau gelar apapun. Dia menilai penghargaan pahlawan seharusnya diberikan bukan karena jabatan, melainkan karena jasa nyata bagi kemanusiaan dan bangsa. Perlu diketahui bahwasanya jumlah akhir penerima gelar pahlawan nasional akan ditetapkan Presiden melalui keputusan Presiden jelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Pengumuman nama-nama pahlawan nasional kemungkinan akan disampaikan pada Hari Pahlawan di Senin 10 November 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribunnews juru bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden kedua RI Soeharto. Prasetyo menjelaskan hal itu merupakan bagian dari menghormati para pemimpin terdahulu bangsa. Ia menegaskan Soeharto memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara di masa kepemimpinannya. Hal itu diungkapkan Prasetyo di Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 9 November. Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto rencananya bakal mengumumkan langsung penerima gelar pahlawan nasional kepada publik pada Senin 10 November atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Selain Soeharto, Prasetyo Hadi mengungkapkan terdapat 9 orang tokoh lainnya yang juga akan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun ini. Seperti diketahui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atau GTK mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2025. Di antara deretan nama itu beberapa mencuri perhatian publik. Ada Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah. Usulan itu datang dari berbagai kalangan mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga lembaga pusat. Namun sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP Boni Triana. Tetapi di sisi lain ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut. Dukungan diantaranya datang dari sejumlah ormas Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mendiang Presiden kedua RI Jenderal Besar TNI, Purnawirawan, HM Soeharto dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025. Gelar ini menjadi pengakuan negara atas jasa-jasa Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun fondasi pembangunan Indonesia selama 32 tahun memimpin. Penganugerahan berdasarkan keputusan Presiden, Kepres, nomor 116 TK tahun 2025 ini diterima langsung oleh ahli waris, yaitu Siti Hardijanti Rukmana, Tutut Soeharto, dan Bambang Trihatmodjo. Turut hadir Siti Hediati Haryadi, Titik Soeharto, beserta putranya, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, Didit Hedi Prasetyo. Keluarga cendana tanpa hikmat berdiri di barisan depan ruang upacara. Presiden Prabowo menyerahkan piagam dan tanda kehormatan secara simbolis kepada Bambang Trihatmodjo. Soeharto menjadi salah satu dari 10 tokoh yang menerima gelar tahun ini, termasuk Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan aktivis buruh Marsinah.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan penerima gelar pahlawan nasional pada Senin 10 November hari ini. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat terbatas bersama Prabowo pada Minggu 9 November. Dalam rapat terbatas tersebut, kata Prasetyo dibahas mengenai finalisasi penganugerahan gelar pahlawan nasional. Rencananya pengumuman pahlawan nasional akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prasetyo Hadi, terdapat kurang lebih 10 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pemberian gelar pahlawan tersebut sebagai bagian dari penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu. Prasetyo membenarkan bahwa 1 dari 10 nama yang akan menerima gelar pahlawan nasional tersebut adalah Presiden kedua RI Soeharto. Sebelumnya, wacana Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional memicu pro dan kontra. Dalam memutuskan gelar pahlawan nasional, kata Prasetyo, Presiden Prabowo menerima masukan dari sejumlah pihak, diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Pasalnya, Presiden menugaskan sejumlah orang untuk berkomunikasi dengan sejumlah tokoh dan menyerap masukan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional. Beberapa nama yang tercantum dalam berkas penerima gelar pahlawan nasional ialah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, serta tokoh buruh Marsinah. Selanjutnya ada Syekhona Muhammad Khalil, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasyim. Lalu ada Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf dan Jenderal TNI Purnawirawan Ali Sadikin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, aktivis jaringan Gus Durian Anita Wahid menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Seperti yang diketahui, Soeharto masuk dalam daftar 49 nama yang diajukan Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk menerima gelar pahlawan nasional. Dari jumlah itu, terdapat 24 nama diprioritaskan untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Anita menilai gelar pahlawan tidak dapat disematkan kepada sosok yang meninggalkan jejak panjang pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan represi politik. Hal itu disampaikannya dalam diskusi pahlawan atau pelanggar bongkar warisan kelam Soeharto di kawasan Blok M, Jakarta pada Sabtu 8 November 2025. Ia menuturkan bahwa jika melihat 3 hal, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Diktator dan pahlawan tidak bisa disematkan pada satu orang yang sama. Menurut Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru berpotensi menghapus memori kolektif bangsa terhadap kejahatan masa lalu. Apalagi selama ini melekat bahwa rezim Orde Baru menjalankan pemerintahan dengan gaya otoritarianisme. Anita mengenang masa kecilnya di era Orde Baru yang penuh tekanan dan intimidasi terhadap keluarga Gus Dur. Dia mengisahkan bagaimana dirinya saat masih duduk di bangku sekolah menengah kerap menerima ancaman melalui sambungan telepon rumah. Ancaman itu berlangsung hampir setiap hari ketika Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan berselisih dengan penguasa kala itu. Meski mencoba menertawakan, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam baginya serta keluarga. Ia juga mengingat masa di mana keluarganya kerap diingatkan Gus Dur untuk bersiap jika sewaktu-waktu harus melarikan diri ke luar negeri karena ancaman keselamatan. Dia pun menegaskan bangsa Indonesia kerap memaafkan pelaku pelanggaran masa lalu tanpa menegakkan akuntabilitas. Padahal kedua hal tersebut harus berjalan beriringan agar kesalahan serupa tidak terulang. Dia juga mengingatkan warisan otoritarianisme Soeharto telah merusak institusi demokrasi dan membungkam kebebasan publik, termasuk pers dan aktivis. Anita juga menyinggung bahwa ayahnya Gus Dur tidak pernah berjuang demi penghargaan atau gelar apapun. Dia menilai penghargaan pahlawan seharusnya diberikan bukan karena jabatan, melainkan karena jasa nyata bagi kemanusiaan dan bangsa. Perlu diketahui bahwasanya jumlah akhir penerima gelar pahlawan nasional akan ditetapkan Presiden melalui keputusan Presiden jelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Pengumuman nama-nama pahlawan nasional kemungkinan akan disampaikan pada Hari Pahlawan di Senin 10 November 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tribunnews juru bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden kedua RI Soeharto. Prasetyo menjelaskan hal itu merupakan bagian dari menghormati para pemimpin terdahulu bangsa. Ia menegaskan Soeharto memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara di masa kepemimpinannya. Hal itu diungkapkan Prasetyo di Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 9 November. Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto rencananya bakal mengumumkan langsung penerima gelar pahlawan nasional kepada publik pada Senin 10 November atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Selain Soeharto, Prasetyo Hadi mengungkapkan terdapat 9 orang tokoh lainnya yang juga akan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun ini. Seperti diketahui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atau GTK mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2025. Di antara deretan nama itu beberapa mencuri perhatian publik. Ada Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah. Usulan itu datang dari berbagai kalangan mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga lembaga pusat. Namun sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP Boni Triana. Tetapi di sisi lain ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut. Dukungan diantaranya datang dari sejumlah ormas Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mendiang Presiden kedua RI Jenderal Besar TNI, Purnawirawan, HM Soeharto dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025. Gelar ini menjadi pengakuan negara atas jasa-jasa Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun fondasi pembangunan Indonesia selama 32 tahun memimpin. Penganugerahan berdasarkan keputusan Presiden, Kepres, nomor 116 TK tahun 2025 ini diterima langsung oleh ahli waris, yaitu Siti Hardijanti Rukmana, Tutut Soeharto, dan Bambang Trihatmodjo. Turut hadir Siti Hediati Haryadi, Titik Soeharto, beserta putranya, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, Didit Hedi Prasetyo. Keluarga cendana tampak hikmat berdiri di barisan depan ruang upacara. Presiden Prabowo menyerahkan piagam dan tanda kehormatan secara simbolis kepada Bambang Trihatmodjo. Soeharto menjadi salah satu dari 10 tokoh yang menerima gelar tahun ini, termasuk Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan aktivis buruh Marsinah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan penerima gelar pahlawan nasional pada Senin 10 November hari ini. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat terbatas bersama Prabowo pada Minggu 9 November. Dalam rapat terbatas tersebut,
kata Prasetyo dibahas mengenai finalisasi penganugerahan gelar pahlawan nasional. Rencananya pengumuman pahlawan nasional akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prasetyo Hadi, terdapat kurang lebih 10 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pemberian gelar pahlawan tersebut sebagai bagian dari penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu. Prasetyo membenarkan bahwa 1 dari 10 nama yang akan menerima gelar pahlawan nasional tersebut adalah Presiden kedua RI Soeharto. Sebelumnya, wacana Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional memicu pro dan kontra. Dalam memutuskan gelar pahlawan nasional, kata Prasetyo, Presiden Prabowo menerima masukan dari sejumlah pihak, diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Pasalnya, Presiden menugaskan sejumlah orang untuk berkomunikasi dengan sejumlah tokoh dan menyerap masukan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional. Beberapa nama yang tercantum dalam berkas penerima gelar pahlawan nasional ialah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, serta tokoh buruh Marsinah. Selanjutnya ada Syekhona Muhammad Khalil, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasyim. Lalu ada Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf dan Jenderal TNI Purnawirawan Ali Sadikin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, aktivis jaringan Gus Durian Anita Wahid menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Seperti yang diketahui, Soeharto masuk dalam daftar 49 nama yang diajukan Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk menerima gelar pahlawan nasional. Dari jumlah itu, terdapat 24 nama diprioritaskan untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Anita menilai gelar pahlawan tidak dapat disematkan kepada sosok yang meninggalkan jejak panjang pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan represi politik. Hal itu disampaikannya dalam diskusi pahlawan atau pelanggar bongkar warisan kelam Soeharto di kawasan Blok M, Jakarta pada Sabtu 8 November 2025. Ia menuturkan bahwa jika melihat 3 hal, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Diktator dan pahlawan tidak bisa disematkan pada satu orang yang sama. Menurut Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru berpotensi menghapus memori kolektif bangsa terhadap kejahatan masa lalu. Apalagi selama ini melekat bahwa rezim Orde Baru menjalankan pemerintahan dengan gaya otoritarianisme. Anita mengenang masa kecilnya di era Orde Baru yang penuh tekanan dan intimidasi terhadap keluarga Gus Dur. Dia mengisahkan bagaimana dirinya saat masih duduk di bangku sekolah menengah kerap menerima ancaman melalui sambungan telepon rumah. Ancaman itu berlangsung hampir setiap hari ketika Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan berselisih dengan penguasa kala itu. Meski mencoba menertawakan, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam baginya serta keluarga. Ia juga mengingat masa di mana keluarganya kerap diingatkan Gus Dur untuk bersiap jika sewaktu-waktu harus melarikan diri ke luar negeri karena ancaman keselamatan. Dia pun menegaskan bangsa Indonesia kerap memaafkan pelaku pelanggaran masa lalu tanpa menegakkan akuntabilitas. Padahal kedua hal tersebut harus berjalan beriringan agar kesalahan serupa tidak terulang. Dia juga mengingatkan warisan otoritarianisme Soeharto telah merusak institusi demokrasi dan membungkam kebebasan publik, termasuk pers dan aktivis. Anita juga menyinggung bahwa ayahnya Gus Dur tidak pernah berjuang demi penghargaan atau gelar apapun. Dia menilai penghargaan pahlawan seharusnya diberikan bukan karena jabatan, melainkan karena jasa nyata bagi kemanusiaan dan bangsa. Perlu diketahui bahwasanya jumlah akhir penerima gelar pahlawan nasional akan ditetapkan Presiden melalui keputusan Presiden jelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Pengumuman nama-nama pahlawan nasional kemungkinan akan disampaikan pada Hari Pahlawan di Senin 10 November 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribunnews juru bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden kedua RI Soeharto. Prasetyo menjelaskan hal itu merupakan bagian dari menghormati para pemimpin terdahulu bangsa. Ia menegaskan Soeharto memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara di masa kepemimpinannya. Hal itu diungkapkan Prasetyo di Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 9 November.
Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto rencananya bakal mengumumkan langsung penerima gelar pahlawan nasional kepada publik pada Senin 10 November atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Selain Soeharto, Prasetyo Hadi mengungkapkan terdapat 9 orang tokoh lainnya yang juga akan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun ini. Seperti diketahui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atau GTK mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2025. Di antara deretan nama itu beberapa mencuri perhatian publik. Ada Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah. Usulan itu datang dari berbagai kalangan mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga lembaga pusat. Namun sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP Boni Triana. Tetapi di sisi lain ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut. Dukungan diantaranya datang dari sejumlah ormas Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mendiang Presiden kedua RI Jenderal Besar TNI, Purnawirawan, HM Soeharto dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025. Gelar ini menjadi pengakuan negara atas jasa-jasa Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun fondasi pembangunan Indonesia selama 32 tahun memimpin. Penganugerahan berdasarkan keputusan Presiden, Kepres, nomor 116 TK tahun 2025 ini diterima langsung oleh ahli waris, yaitu Siti Hardijanti Rukmana, Tutut Soeharto, dan Bambang Trihatmodjo. Turut hadir Siti Hediati Haryadi, Titik Soeharto, beserta putranya, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, Didit Hedi Prasetyo. Keluarga cendana tampak hikmat berdiri di barisan depan ruang upacara. Presiden Prabowo menyerahkan piagam dan tanda kehormatan secara simbolis kepada Bambang Trihatmodjo. Soeharto menjadi salah satu dari 10 tokoh yang menerima gelar tahun ini, termasuk Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan aktivis buruh Marsinah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan penerima gelar pahlawan nasional pada Senin 10 November hari ini. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat terbatas bersama Prabowo pada Minggu 9 November. Dalam rapat terbatas tersebut, kata Prasetyo dibahas mengenai finalisasi penganugerahan gelar pahlawan nasional. Rencananya pengumuman pahlawan nasional akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prasetyo Hadi terdapat kurang lebih 10 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pemberian gelar pahlawan tersebut sebagai bagian dari penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu. Prasetyo membenarkan bahwa 1 dari 10 nama yang akan menerima gelar pahlawan nasional tersebut adalah Presiden kedua RI Soeharto.
Sebelumnya, wacana Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional memicu pro dan kontra. Dalam memutuskan gelar pahlawan nasional, kata Prasetyo, Presiden Prabowo menerima masukan dari sejumlah pihak, diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Pasalnya, Presiden menugaskan sejumlah orang untuk berkomunikasi dengan sejumlah tokoh dan menyerap masukan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional. Beberapa nama yang tercantum dalam berkas penerima gelar pahlawan nasional ialah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, serta tokoh buruh Marsinah. Selanjutnya ada Syekhona Muhammad Khalil, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim. Lalu ada Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf dan Jenderal TNI Purnawirawan Ali Sadikin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, aktivis jaringan Gus Durian Anita Wahid menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Seperti yang diketahui, Soeharto masuk dalam daftar 49 nama yang diajukan Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk menerima gelar pahlawan nasional. Dari jumlah itu, terdapat 24 nama diprioritaskan untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Anita menilai gelar pahlawan tidak dapat disematkan kepada sosok yang meninggalkan jejak panjang pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan represi politik. Hal itu disampaikannya dalam diskusi pahlawan atau pelanggar bongkar warisan kelam Soeharto di kawasan Blok M, Jakarta pada Sabtu 8 November 2025. Ia menuturkan bahwa jika melihat tiga hal, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Diktator dan pahlawan tidak bisa disematkan pada satu orang yang sama. Menurut Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru berpotensi menghapus memori kolektif bangsa terhadap kejahatan masa lalu. Apalagi selama ini melekat bahwa rezim Orde Baru menjalankan pemerintahan dengan gaya otoritarianisme. Anita mengenang masa kecilnya di era Orde Baru yang penuh tekanan dan intimidasi terhadap keluarga Gus Dur. Dia mengisahkan bagaimana dirinya saat masih duduk di bangku sekolah menengah kerap menerima ancaman melalui sambungan telepon rumah. Ancaman itu berlangsung hampir setiap hari ketika Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan berselisih dengan penguasa kala itu. Meski mencoba menertawakan, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam baginya serta keluarga. Ia juga mengingat masa di mana keluarganya kerap diingatkan Gus Dur untuk bersiap jika sewaktu-waktu harus melarikan diri ke luar negeri karena ancaman keselamatan. Dia pun menegaskan bangsa Indonesia kerap memaafkan pelaku pelanggaran masa lalu tanpa menegakkan akuntabilitas. Padahal kedua hal tersebut harus berjalan beriringan agar kesalahan serupa tidak terulang. Dia juga mengingatkan warisan otoritarianisme Soeharto telah merusak institusi demokrasi dan membungkam kebebasan publik, termasuk pers dan aktivis. Anita juga menyinggung bahwa ayahnya Gus Dur tidak pernah berjuang demi penghargaan atau gelar apapun. Dia menilai penghargaan pahlawan seharusnya diberikan bukan karena jabatan, melainkan karena jasa nyata bagi kemanusiaan dan bangsa. Perlu diketahui bahwasanya jumlah akhir penerima gelar pahlawan nasional akan ditetapkan Presiden melalui keputusan Presiden jelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Pengumuman nama-nama pahlawan nasional kemungkinan akan disampaikan pada Hari Pahlawan di Senin 10 November 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribunnews juru bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden kedua RI Soeharto. Prasetyo menjelaskan hal itu merupakan bagian dari menghormati para pemimpin terdahulu bangsa. Ia menegaskan Soeharto memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara di masa kepemimpinannya. Hal itu diungkapkan Prasetyo di Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 9 November. Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto rencananya bakal mengumumkan langsung penerima gelar pahlawan nasional kepada publik pada Senin 10 November atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Selain Soeharto, Prasetyo Hadi mengungkapkan terdapat 9 orang tokoh lainnya yang juga akan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun ini. Seperti diketahui, Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atau GTK mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2025.
Di antara deretan nama itu beberapa mencuri perhatian publik. Ada Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah. Usulan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga lembaga pusat. Namun sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP Boni Triana. Tetapi di sisi lain ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut. Dukungan diantaranya datang dari sejumlah ormas Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mendiang Presiden kedua RI Jenderal Besar TNI, Purnawirawan, HM Soeharto dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025. Gelar ini menjadi pengakuan negara atas jasa-jasa Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun fondasi pembangunan Indonesia selama 32 tahun memimpin. Penganugerahan berdasarkan keputusan Presiden, Kepres, Nomor 116 TK tahun 2025 ini diterima langsung oleh ahli waris, yaitu Siti Hardijanti Rukmana, Tutut Soeharto, dan Bambang Trihatmodjo. Turut hadir Siti Hediati Haryadi, Titik Soeharto, beserta putranya, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, Didit Hedi Prasetyo. Keluarga cendana tanpa hikmat berdiri di barisan depan ruang upacara. Presiden Prabowo menyerahkan piagam dan tanda kehormatan secara simbolis kepada Bambang Trihatmodjo. Soeharto menjadi salah satu dari 10 tokoh yang menerima gelar tahun ini, termasuk Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan aktivis buruh Marsinah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan penerima gelar pahlawan nasional pada Senin 10 November hari ini. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat terbatas bersama Prabowo pada Minggu 9 November. Dalam rapat terbatas tersebut, kata Prasetyo dibahas mengenai finalisasi penganugerahan gelar pahlawan nasional. Rencananya pengumuman pahlawan nasional akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prasetyo Hadi terdapat kurang lebih 10 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pemberian gelar pahlawan tersebut sebagai bagian dari penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu. Prasetyo membenarkan bahwa satu dari 10 nama yang akan menerima gelar pahlawan nasional tersebut adalah Presiden kedua RI Soeharto. Sebelumnya, wacana Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional memicu pro dan kontra. Dalam memutuskan gelar pahlawan nasional, kata Prasetyo, Presiden Prabowo menerima masukan dari sejumlah pihak, diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Pasalnya, Presiden menugaskan sejumlah orang untuk berkomunikasi dengan sejumlah tokoh dan menyerap masukan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional. Beberapa nama yang tercantum dalam berkas penerima gelar pahlawan nasional ialah Presiden kedua RI Soeharto,
Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, serta tokoh buruh Marsinah. Selanjutnya ada Syekhona Muhammad Khalil, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim. Lalu ada Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf dan Jenderal TNI Purnawirawan Ali Sadikin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, aktivis jaringan Gus Durian Anita Wahid menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Seperti yang diketahui, Soeharto masuk dalam daftar 49 nama yang diajukan Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk menerima gelar pahlawan nasional. Dari jumlah itu, terdapat 24 nama diprioritaskan untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Anita menilai gelar pahlawan tidak dapat disematkan kepada sosok yang meninggalkan jejak panjang pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan represi politik. Hal itu disampaikannya dalam diskusi pahlawan atau pelanggar bongkar warisan kelam Soeharto di kawasan Blok M, Jakarta pada Sabtu 8 November 2025. Ia menuturkan bahwa jika melihat tiga hal, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Diktator dan pahlawan tidak bisa disematkan pada satu orang yang sama. Menurut Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru berpotensi menghapus memori kolektif bangsa terhadap kejahatan masa lalu. Apalagi selama ini melekat bahwa rezim Orde Baru menjalankan pemerintahan dengan gaya otoritarianisme. Anita mengenang masa kecilnya di era Orde Baru yang penuh tekanan dan intimidasi terhadap keluarga Gus Dur. Dia mengisahkan bagaimana dirinya saat masih duduk di bangku sekolah menengah kerap menerima ancaman melalui sambungan telepon rumah. Ancaman itu berlangsung hampir setiap hari ketika Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan berselisih dengan penguasa kala itu. Meski mencoba menertawakan, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam baginya serta keluarga. Ia juga mengingat masa di mana keluarganya kerap diingatkan Gus Dur untuk bersiap jika sewaktu-waktu harus melarikan diri ke luar negeri karena ancaman keselamatan. Dia pun menegaskan bangsa Indonesia kerap memaafkan pelaku pelanggaran masa lalu tanpa menegakkan akuntabilitas. Padahal kedua hal tersebut